Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala habibina al-karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. وارض الله من الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون فيا أيها المؤمنون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Sadaqallahul azim. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setinggi puja, sedalam syukur, marilah sama-sama kita hadiahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, dapat melaksanakan segala aktivitas kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan Allah nikmat kelapangan waktu dan keringanan langkah untuk sampai ke masjid yang kita banggakan ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat yang beriringkan salam tak henti-hentinya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah akhir zaman, yang pastinya tidak akan ada lagi nabi dan rasul sesudahnya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membangun Indonesia dan menjaga NKRI, ada 3 pilar yang harus kita tanamkan dan lestarikan, yaitu yang pertama adalah pilar pendidikan. Kenapa yang pertama kali pendidikan? Kita lihat dalam sejarah, begitu Jepang dibom oleh Amerika, hancur lebur, apa yang pertama kali dicari oleh Kaisar Jepang ketika itu? Carilah guru. Kenapa harus guru? Karena pendidikan
adalah nomor satu. Bagaimana bangunan itu akan dibangun kembali, tentu harus pandai orang itu membangun dengan pendidikan. Bagaimana orang itu harus membangunkan kembali ekonominya, tentu harus dengan pendidikan. Dan bagaimana orang itu kemudian harus mempertahankan wilayah kekuasaannya, tentu yang pertama adalah dengan pendidikan. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meningkatkan, mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu. Nah, di situ ada kalimatnya ilmu. Berarti kita juga harus punya pendidikan. Selama ini kita hanya mengumbar kalimat NKRI, kita harus mempertahankan NKRI, bahwa NKRI harga mati. Bagaimana wujudnya? Tidak hanya dikatakan, tidak hanya diumbar-umbar dalam perkataan di mana saja, tapi mari kita wujudkan. Bagaimana mewujudkannya? Kita, bukan hanya pemerintah saja, kita rakyat Indonesia ini harus memperkuat pendidikan dari seluruh lini. Coba kita lihat, sudah sampai HUT RI yang ke-76, tapi masih ada kita temukan di beberapa tempat di wilayah Indonesia ini, rakyat Indonesia yang kurang pendidikan. Alasannya adalah ekonomi. Padahal pendidikan ini sudah maju, sudah sampai kita menggunakan teknologi, elektronik, dan lain-lain sebagainya. Tapi inilah mungkin yang kita lupa. Kita seharusnya membaca sejarah. Untuk apa sejarah itu ditulis, kemudian diabadikan, baik di dalam buku sejarah, baik di dalam Al-Quran, kemudian diajarkan, disampaikan oleh para guru-guru, para kiai dan para ulama. Untuk apa? Dibaca dan diamalkan. Apa itu bukti sejarahnya? Contoh saja, bagaimana para wali songo membangun sebuah masjid yang megah, yang sampai hari ini belum runtuh, bahkan tiangnya kokoh, tidak terbuat daripada semen dan besi. Bagaimana bisa diciptakan masjid yang di zaman dahulu kala sampai hari ini masih kuat? Yang pertama adalah gotong royong, kerja sama. Kalau kita lihat juga di dalam sejarah, Indonesia ini merdeka bukan diberikan. Indonesia ini merdeka bukan dihadiahkan, tapi dengan perjuangan. Sekarang kita tidak lagi disuruh berperang, kita tidak lagi membawa senjata, tidak lagi pergi menyiapkan bambu runcing, tapi hari ini kita dituntut oleh para orang-orang yang berjuang dahulu adalah bagaimana membangun Indonesia. Sama dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak disuruh lagi berperang menjadi mujahid, tetapi apa? Bagaimana agar Islam itu tetap ada, bagaimana Islam itu tetap diamalkan dan tetap ada di hati para umatnya. Ada enggak di dalam Al-Quran kita lihat menjadi sebuah legalitas, menjadi sebuah bukti bahwa Sibolga ini masih banyak enggak 10-20 tahun lagi Islamnya? Tidak ada. Garansinya tidak ada. Garansi Allah di dalam Al-Quran cuma inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Itunya garansi Allah, bahwa Al-Quran itu tetap dijamin oleh Allah akan kemurniannya. Hanya itu.
Tapi apakah nanti di kota Sibolga ini 10-20 tahun lagi masih banyak Islamnya? Tidak ada garansinya. Sama dengan kita di Indonesia ini, di kota Sibolga ini. Apakah nanti kota Sibolga ini akan hebat perjuangannya? Akankah nanti pendidikannya hebat? Tidak ada garansinya. Lalu bagaimana menggaransinya? Kita sendiri yang harus sadar bagaimana caranya agar pertama rakyat Indonesia generasi emas ini agar tetap ada, agar tetap maju. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama harus ditanamkan dan harus kita pikirkan dan harus kita pedulikan, walaupun wabah COVID-19 ini pada saat ini asoba yusibu mengenai kepada kita, maka kita tetap harus peduli kepada pendidikan. Coba kita lihat sekarang, betul nggak kita peduli akan pendidikan itu? Betulkah kita ingin NKRI itu hebat di Indonesia itu? Kita sendiri yang membuktikan. Istabti qalbak, tepuk dada, betul enggak? Dari jam 5 pagi subuh sampai jam 10 malam kita lihat anak kita belajar tidak? Sekarang sudah ada daring, dibayar oleh pemerintah Indonesia, akun ID. Kita orang tuanya peduli enggak? Ketika tidak ada handphonenya, kenapa kita harus mengeluh? Itulah namanya kerjasama. Di saat saudara kita tidak memiliki handphone, carilah saudara kita yang punya handphone. Carilah tetangga yang punya handphone. Wahai saudaraku, ekonomiku kecil, tolonglah bantu anak saya, karena anak saya pengen sekali belajar tapi tidak punya handphone. Itu kan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, perintah Allah. Tetapi dikarenakan kita tidak mau berbaur, takut, dan yang kaya dan yang memiliki juga tidak mau peduli kepada saudaranya yang lain, akhirnya pendidikan ini runtuh. Bagaimana kita mau menjaga NKRI ini sementara pilar yang pertama saja kita tidak kuat? Ekonomi kita mau baguskan, pendidikannya saja masih jauh. Pertahanan wilayah di seluruh Indonesia kita mau jaga, pendidikannya saja tidak ada. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa sudah program S1, S2, S3 kok terjadi korupsi, kolusi dan lain-lain sebagainya? Karena memang di pilar pendidikan ini ada namanya karakter, ada namanya budi pekerti, ada namanya pendidikan agama. Kalau kita terlalu lebih proporsionalnya lebih kepada pendidikan teknologi saja, pendidikan agamanya kita tinggalkan teleng. Kita mau habis-habisan mengantarkan anak kita untuk les matematika, les bahasa Inggris, les komputer dan lain-lain. Tapi pernahkah kita leskan anak kita mendalami pendidikan ajaran agamanya? Untuk apa? Manusia ini bagaikan baterai. Ketika baterai itu soak, ketika baterai itu tidak pernah dicas, maka elektronik apapun tidak akan bisa hidup. Begitulah manusia. Begitu manusia itu tidak ditanamkan, tidak diberikan akan wacana-wacana keagamaan, ditanamkan kemudian disuruh mereka mengaplikasikannya. Setelah mereka belajar solat lalu mereka mengerjakan solat. Ketika mereka sudah belajar sedekah, mereka bersedekah agar untuk apa? Solat untuk diri mereka, sedekah agar mereka bisa berpartisipasi untuk saudaranya dan untuk bangsa ini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, pilar Indonesia adalah pendidikan.
Maka kita harus peduli, jangan dari dulu, tapi mulai daripada Nabi Adam pun sampai di zaman Rasul pun pendidikan itu adalah nomor satu. Maka ketika pandemi COVID-19 ini pun sekolah pun ditutup, tetapi kita akan diberikan solusi oleh pemerintah. Kenapa kita tidak pedulikan? Itu yang pertama. Mari kita melaksanakan, mari kita mencari solusi. Jangan kita hanya mengeluh. Allah mengatakan di dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Itu yang pertama. Ketika kita mendapatkan kesulitan, mari kita mencari solusinya, mari kita merapatkan safnya, mari kita bermusyawarah. Oh iya, sekarang sekolah ditutup, bagaimana caranya supaya anak kita tidak tertinggal pendidikan? Kita cari solusinya. Lalu apa yang kedua, pilar yang perlu kita tanamkan adalah ekonomi. Rasul saja mengatakan di dalam hadisnya, kadal fakru ayyakuna kufron. Hampirlah umatku itu jatuh kepada kekufuran karena kesulitan ekonominya. Itu adalah logika. Di mana kita tersungkur, di mana kita kesulitan, di mana kita paceklik, maka mudah sekali kita diobok-obok. Coba kita lihat Indonesia kita saat ini, ekonominya turun, tapi kita tidak mencari bagaimana caranya solusi supaya ekonomi Indonesia itu lebih baik. Begitu banyak sumber daya alam Indonesia, mulai daripada ujung negeri sampai ujung negeri, sumber daya alam Indonesia itu bagaikan mutiara khatulistiwa. Ini tidak diakui orang Indonesia saja, tapi diakui oleh orang-orang luar, bahkan orang Jepang sendiri. Lalu bagaimana sumber daya alam ini bisa kita manfaatkan? Tidak dimanfaatkan oleh orang saja. SDM kita kurang. Makanya tadi pendidikan itu penting. Coba kita hitung, berapa sih orang Indonesia itu yang tahu bagaimana cara menggali sumber daya alam itu? Kenapa mesti orang lain datang ke Padang Sidempuan, ke Batang Toru menggali emas? Orang Eropa. Berarti Indonesia itu apakah kekurangan sumber daya manusianya? Mari kita tanya masing-masing. Oleh karena itu, kenapa kita tidak tingkatkan pendidikan anak-anak kita? Ketika sudah kita tingkatkan, tentu ekonomi bangsa, ekonomi negeri, ekonomi kita sendiri, bahkan ekonomi di mana kita tinggal akan semakin baik. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di dalam Al-Quran itu memberikan kepada kita motivasi tentang ekonomi umat. Apa itu? Zakat, sedekah, itu adalah motivasi ekonomi umat. Terkadang kita malu dengan orang-orang yang non-Islam. Mereka punya namanya persepuluhan, 10% dikeluarkan zakat mereka setahun. Mereka punya, kita hanya 2,5%. Ribut kita, padahal itu adalah kewajiban kita sendiri. Coba kita hitung, kita seorang pedagang, ada bisnis kita. Kita seorang apa saja, kita hitung penghasilan kita. Mau kita tukang emas, mau kita petani, apakah sudah kita keluarkan zakat kita? Untuk apa kita cerita zakat? Inilah motivasi ekonomi Islam. Modal umat Islam, modal Indonesia. Modal orang Islam itu apa? Zakat. Bagaimana membantu ekonomi umat yang lain dengan zakat. Tetapi terkadang yang ia sudah merasa kaya jadi merasa miskin dan tidak malu mau antri, sementara gelang emas ada di tangannya. Subhanallah. Inilah terkadang namanya kesadaran. Seharusnya ketika ia mendapatkan kupon itu, dia kembalikan, Pak, saya tidak layak, saudara saya lebih layak dari saya. Seharusnya demikian.
Sama di dalam sejarah Abu Bakar As-Siddiq, ketika ia mendapatkan kepala kerbau, lalu ia serahkan kepada orang sebelahnya, orang sebelahnya diberikannya kepada orang sebelah, sampai kepala kerbau itu kembali lagi sama dia. Kenapa? Keikhlasan itu dan mau berbagi. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang siapa yang menguasai ekonomi itu? Orang. Coba kita lihat sekarang, siapa yang punya Tokopedia? Orang. Apakah memang kita, bangsa Indonesia itu, tidak bisa bikin pendidik sekolah jualan online? Kalau kita perhatikan, bisa, tetapi mau atau tidak? Bagaimana membuat spare part? Di Sibolga ini siapa yang jual spare part? Apakah orang Indonesia ini tidak bisa jualan spare part? Hanya jadi buruh saja, tidak memilikinya. Yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, dan bagaimana cara menghidupkan ekonomi itu adalah menjadi pengusaha. Di dalam hadis saja, bahkan di dalam kitab Subulus Salam ditanya, "Ya Rasulullah, manakah usaha yang paling afdal?" Lalu apa dijawab Rasulullah? Pedagang. Ayul kasbi afdal ya Rasulullah. Itu yang ditanya Rasulullah. Apa itu pedagang? Pengusaha. Pengusaha itu kan tidak mesti punya modal 100 juta. Coba kita lihat sekarang ada pedagang naik sepeda, naik Honda, pergi ke sekolah-sekolah. Itu pengusaha itu loh. Walaupun pengusahanya kecil-kecilan, tapi sudah dia mulai. Coba kita hitung, kalau kita hanya sebagai pekerja, tanggal 1 berapa kita dapatkan? 3.500.000 tambah tunjangan-tunjangan lain. Kalau kita menjadi seorang pejabat, lalu sebagai seorang pedagang kecil itu sudah pengusaha kecil, mikro. Coba kita hitung, kalau satu hari saja dapatnya 100.000 rupiah kotor, kali 1 bulan sudah berapa ekonomi umat? Sekarang kita sepele, malu. Kita lihat di terminal jam 4 pagi, siapa di situ yang mau menjual sayur, tomat, kentang? Itulah orang yang mau memperbaiki ekonomi umatnya dan tidak gengsi mau nongkrong di situ, pengusaha kecil. Sementara kita berharap tamat S1, tamat S2, tamat S3 harus jadi pekerja. Seharusnya kita bercita-cita menjadi pengusaha. Dan ini yang harus kita balikkan image kepada anak-anak kita. Nah, walaupun kau nanti tamat S1, walaupun nanti tamat S2, walaupun nanti tamat S3, jadi pengusaha, bukan jadi pekerja. Itu yang harus kita ganti image kita. Coba kita lihat sekarang orang Cina, jadi PNS anaknya? Tidak. Tinggi sekolahnya, tinggi. Mahal sekolahnya, mahal. Jadi apa? Pengusaha, bukan jadi pekerja. Ini yang harus kita ganti image kita. Kita punya laut yang luas, kita punya negeri yang sangat subur. Kenapa kita tidak ingin menjadi seorang pengusaha? Lalu apa yang ketiga adalah pertahanan. Dimanapun negerinya, kaya negerinya, mau miskin negerinya, kalau tidak memiliki pertahanan yang kuat, maka hancurlah sebuah negeri. Kekayaannya akan diraup dan juga tidak punya marwah. Lalu bagaimana caranya? Maka disitulah ada namanya pertahanan. Tapi tiga pilar ini tidak akan kuat kalau tidak modal pendidikan agama. Dia menjadi teknokrat, harus teknokrat yang beriman. Dia menjadi seorang ekonom, harus ekonom yang beriman. Dan ia ingin menjadi tentara dan polisi, harus tentara dan polisi yang beriman, supaya jangan salah jalannya, lurus jalannya. Bagaimana seharusnya dia kerjakan, tapi diperintahkan dia tidak baik, harus tidak dia kerjakan. Apa katanya? La ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh kita patuh kalau ceritanya, perintahnya adalah maksiat. Makanya pendidikan agama itu juga adalah penting.
sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 20 tahun yang lalu kota Sibolga ini ramai setiap sore dan siangnya. Kenapa bisa ramai? Karena dulu belum ada Honda. Anak-anak pergi sekolah, pulang sekolah dia pergi mengaji. Sekarang di mana anak-anak yang mengaji itu? Tidak ada. Tangannya lebih ramai megang handphone. Apalagi sekarang program skater paling keren. Mereka tidak tahu bahwasanya itu judi itu. Coba lihat, sama itu mesinnya sama mesin yang ada di Eropa sana. Itu mesin judi. Kan top up 20.000, top up 20.000. Anda memasukkan uang Anda untuk berjudi. Lalu kita biarkan anak kita mentop up handphonenya 20.000, berjudilah anak kita. Sidang Jumat yang saya muliakan, ketiga pilar ini akan bisa menjaga NKRI ini. Jangan kita hanya mengucapkan saja di mulut, jangan kita hanya membesar-besarkan, kita cerita hoaks atau tidak, itu dah penting. Tapi yang paling penting adalah kita rakyat Indonesia, mari memperbaiki rakyat kita ini. Sumber daya alamnya, sumber daya manusianya harus sama. Kita yang punya negeri ini, bukan orang. Kita yang memiliki negeri ini, bukan orang. Kita yang mengerjakan negeri ini, bukan orang. Tapi bagaimana bisa kita memiliki sumber daya alam ini milik kita kalau kita tidak punya keahlian apa-apa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala habibinal karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Wa radallahu minal khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun wa ya ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولأساتذتنا ولأستاذاتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah di mana rezeki yang telah Engkau tuliskan ketika kami di dalam rahim ibu kami masing-masing. Kemudian jadikanlah rezeki itu ya Allah menjadi rezeki yang halalan thayyiban mubarakah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lebih luas ya Allah lautan kami daripada daratan kami. Berikanlah karunia nikmat dan rezekimu ya Allah kepada para nelayan-nelayan kami dan juga kami yang bukan nelayan. Kemudian ajarkanlah kami ya Allah agar kami selalu patuh dan taat
dan juga bersyukur akan segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah kami ya Allah penghuni surga-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, jadikanlah istri kami, jadikanlah anak-anak kami dan cucu-cucu generasi kami jadi hamba-hamba yang saleh, bermanfaat bagi masyarakat di sekelilingnya. Tentunya ya Allah harus selalu berbakti kepada kedua orang tuanya dan bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, di mana kemerdekaan kami ini ya Allah kami wujudkan, kami adakan acaranya ya Allah, dan juga di hari Jumat yang sangat mulia ini ya Allah, berikanlah ya Allah keberkahan-Mu kepada bangsa kami ini dan juga rakyat Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah ya Allah karunia kepada para kami rakyat Indonesia ini ya Allah. Kemudian ya Allah, jauhkanlah dan tolakkanlah ya Allah wabah COVID-19 ini dari diri kami, keluarga kami, bangsa ini ya, khususnya ya Allah kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ya Allah persatuan ya Allah, karena dengan persatuan ya Allah kami bisa mewujudkan apa saja. Ya Allah, jauhkanlah perpecahan daripada kami ya Allah, karena dengan perpecahan ini ya Allah akan menghancurkan kami dan bangsa kami ya Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ya Allah ketangguhan, berikanlah kami pendidikan yang cukup ya Allah kepada seluruh rakyat Indonesia. Berikanlah ya Allah ekonomi yang kuat dan tangguh ya kepada bangsa dan rakyat Indonesia, dan juga berikanlah pertahanan yang sangat kuat agar bangsa dan negara lain yang ingin mencaplok negeri kami ya Allah tidak akan sanggup dan tidak akan berani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله لعبه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.